Ceritanya dimulai ketika seorang gadis kecil ditinggal sendirian setelah sekelompok goblin menyerang kereta yang ia tumpangi. Goblin-goblin itu berencana untuk menghabisinya juga. Tapi tiba-tiba seorang anak laki-laki misterius muncul untuk melindunginya. Beberapa tahun kemudian, tokoh utama kita yang bernama Laust ditawari untuk bergabung dengan kelompok seorang gadis. Dan semua orang terkejut saat mendengar gadis itu ingin bekerja sama dengannya. Laust sendiri kaget, jadi si gadis menjelaskan bahwa tanda yang dia pasang jelas-jelas menunjukkan kalau dia sedang merekrut anggota untuk timnya. Gadis ini bersikeras ingin bergabung dengannya, dan dia bilang dirinya adalah seorang petarung. Laust memperkenalkan dirinya sebagai semacam penyembuh, tapi tiba-tiba seorang karyawan dari Guild Petualang berlari untuk menghentikan gadis itu agar tidak membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namanya Amherst, dan dia memperingatkan gadis yang bernama Narcena agar tidak bergabung dengan kelompok Lost. Amherst mengungkapkan bahwa Lost ini dijuluki sebagai Lost Singgah Becus. Dia adalah seorang penyembuh tapi cuma tahu satu mantra dasar yang disebut heal. Dia juga anak yatim dari labirin, sama seperti anak-anak lain yang gak punya orang tua. Lost tumbuh besar sebagai seorang petualang. Tapi meskipun sudah bertahun-tahun, Lost bahkan gak bisa pakai mantra area heal atau high heal. Dia dikenal oleh semua orang sebagai kegagalan total sebagai manusia. Meski begitu, Laust berhasil bergabung dengan sebuah kelompok bernama Lightning Sword. Sampai baru-baru ini, dia diusir karena nggak bisa pakai sihir detoksifikasi. Semua orang tahu betapa nggak becusnya dia, jadi nggak ada yang pernah mau ngajak dia bergabung dengan kelompok mereka. Amherst memperingatkan bahwa Narcena nggak akan pernah bisa dapat uang kalau bergabung sama Laust. Tapi Narcena mengungkapkan kalau dia sudah punya banyak uang. Amherst panik saat melihat betapa banyak uang yang dibawa Narcena begitu saja. Dan dia menjelaskan bahwa kebanyakan petualang di kota ini adalah preman. Semua orang terlihat menyeramkan. Jadi Amherst memberitahu Narcena untuk jangan pernah nunjukin uang sebanyak itu di depan umum. Narcena dengan sopan berterima kasih. Dan Amherst bisa merasakan kalau Narcena masih baru dalam dunia petualangan ini. Amherst menawarkan untuk memperkenalkan Narcena ke kelompok pemula yang baik, tapi si tukang tipu kecil bilang bahwa dia harus menagih bayaran atas jasanya itu. Narcena mengejutkan semua orang dengan menolak si penipu itu, karena ternyata dia sudah lama banget ingin bergabung dengan kelompok Laust. Laust dan Narcena pergi untuk menandatangani beberapa dokumen agar kelompok mereka resmi terbentuk, dan Narcena menatap Laust dalam-dalam seolah-olah menembus kepalanya. Entah kenapa, dia sangat mengagumi Laust dan merasa lega akhirnya bisa bertemu dengannya lagi. Si aneh kecil ini sempat terkejut saat Laust memintanya menandatangani namanya, tapi dia segera mengumpulkan keberaniannya. Laust membayar biaya guild dan akhirnya kelompok mereka resmi terbentuk. Di luar, Laust menjelaskan bahwa belum ada yang pernah menjelajahi bagian terdalam dari labirin marmot. Masih banyak misteri di dalamnya. Bahkan gak ada yang tahu siapa bos terakhirnya. Banyak petualang bermimpi menemukan kekayaan melimpah di dalam labirin. Jadi mereka berkumpul di kota Marmot, yang kini menjadi salah satu kota terbesar di negara itu. Laust, yang punya sifat psikopat, langsung ingin pergi ke labirin saat itu juga. Jadi Narcena bertanya-tanya apakah itu benar-benar oke, mengingat mereka baru saja membentuk kelompok beberapa jam yang lalu. Amherst bilang ke Laust kalau dia cuma boleh bawa Narcena ke padang rumput, soalnya Narcena masih pemula. Labirin itu mengeluarkan kekuatan sihir ke beberapa tempat di sekitarnya, yang menyebabkan munculnya monster. Padang rumput adalah salah satu tempat itu, tapi hanya monster lemah yang muncul di sana. Itu tempat terbaik buat pemula, tapi terlalu luas jadi susah untuk menemukan monster. Labirin kebalikannya penuh dengan monster dan itulah yang dicari Laust. Dia meyakinkan Narcena bahwa mereka nggak akan ada masalah selama nggak terlalu masuk ke dalam, dan dia bisa menangani keadaan kalau situasi jadi kacau. Laust anehnya percaya diri banget untuk ukuran seorang penyembuh, tapi dia bilang itu bukan apa-apa dan mereka lanjut jalan. Ketika mereka sampai, Narcena ngotot untuk memimpin. Dia seorang petarung, jadi wajar kalau Laust harus mendukungnya dari belakang sebagai penyembuh. Laust senang dengan kepercayaan diri Narcena, tapi dia ragu apakah Narcena benar-benar bisa bertarung. Nggak butuh waktu lama untuk Narcena membuktikan kemampuannya. Dia dengan cepat mengalahkan sekelompok goblin, dan Laust benar-benar terkesan. Laust menjelaskan bahwa Guild membeli batu sihir yang dijatuhkan oleh monster.
Dan itulah cara sebagian besar petualang mencari nafkah. Batu sihir sangat berharga karena bisa digunakan untuk banyak hal. Tapi Laust menekankan bahwa Narcena harusnya sudah tahu ini meskipun dia masih pemula. Sayangnya, batu sihir dari Goblin gak terlalu bernilai. Jadi mereka harus mengalahkan monster yang lebih kuat kalau ingin dapat uang lebih banyak. Keduanya sepakat untuk masuk lebih dalam ke dalam labirin demi mencari lebih banyak uang. Dan Narcena berjanji akan melindungi si penyembuh lemah ini kalau ada apa-apa. Tapi gak lama setelah itu, justru Laust yang melindungi Narcena saat dia hampir menginjak jebakan. Laust menunjukkan di mana kuburan Narcena hampir berada dan menjelaskan bahwa dia bisa menyelamatkannya karena dia melihat perbedaan warna ubin. Biasanya tugas menemukan jebakan adalah pekerjaan seorang pencuri, jadi Narcena bingung bagaimana Laust bisa melakukannya sebagai seorang penyembuh. Laust dengan santai menjelaskan bahwa dia sudah lama jadi petualang, jadi dia mempelajari beberapa keterampilan di sana-sini. Semakin dalam mereka masuk ke labirin, mereka melihat seekor setengah orc. Tapi setengah orc seharusnya nggak ada di level ini dalam labirin. Setengah orc dikenal sebagai iblis level menengah, dan tubuh mereka yang kuat membuatnya sangat sulit dikalahkan. Kekuatan mereka setara dengan monster di level bawah labirin, jadi mereka seharusnya nggak muncul di level atas. Narcena bertanya-tanya apakah ini saatnya untuk kabur, tapi Laust percaya diri bahwa mereka bisa mengalahkannya kalau bekerja sama. Laust nggak mau memaksa Ziz, tapi Narcena secara mengejutkan setuju karena dia percaya pada penilaian Laust. Pertarungan dimulai dengan Narcena menyerang lebih dulu, tapi dia kaget karena serangannya terasa seperti menendang tembok bata. Untungnya, makhluk itu cukup lambat, tapi Narcena tetap terkena beberapa serangan. Pertarungan segera memburuk untuk Narcena ketika dia terpojok, namun anehnya makhluk itu nggak bisa menghabisinya. Tepat saat itu, Narcena hanya bisa tertegun kagum saat melihat Laust menyelamatkannya tepat waktu dengan menusukkan pedangnya ke dada orc tersebut. Laust lega melihat Narcena baik-baik saja, tapi Narcena mulai bertanya-tanya apakah Laust benar-benar hanya seorang penyembuh. Laust kembali mengabaikan pertanyaan itu dengan santai. Laust menjelaskan bahwa bertahun-tahun bekerja sebagai petualang membuatnya belajar beberapa teknik pertarungan jarak dekat. Narcena bilang serangan Laust tadi nggak kelihatan seperti teknik sederhana, tapi Laust mengalihkan perhatian dengan menunjukkan bahwa Narcena terluka. Narcena nggak terlalu khawatir, tapi karena Laust memang penyembuh sejati, dia tahu kalau bahkan luka kecil pun perlu perawatan yang benar. Meskipun Narcena bersikeras kalau dia baik-baik saja, Laust tetap menyembuhkannya. Batu sihir yang ditinggalkan orc jauh lebih besar daripada milik goblin dan punya kekuatan sihir yang jauh lebih besar juga. Ini berarti harganya akan lumayan mahal. Laust menjelaskan bahwa dia sudah melihat apa yang dia ingin lihat dari kemampuan bertarung Narcena. Mereka juga sudah mendapatkan uang yang cukup, jadi mereka bisa pulang sekarang. Tapi Laust menyerahkan keputusan pada Narcena. Narcena bilang dia masih sanggup bertarung, jadi mereka berdua melanjutkan berburu. Setelah itu, Amherst terkejut melihat berapa banyak monster yang berhasil mereka kalahkan hanya dalam sehari. Amherst menyadari bahwa Laust pasti sudah membawa si pemula itu ke labirin, dan yang lebih parah, dia harus kembali ke labirin untuk menemukan pemula itu. Apakah itu benar-benar mereka yang membawa batu sihir orc? Artinya, Laust membawa Narcena ke level menengah. Tapi Laust segera mengoreksi, menjelaskan kalau mereka cuma pergi ke level atas. Orc seharusnya nggak ada di sana, tapi ini cocok dengan apa yang dikatakan para petualang lain. Para petinggi guild juga sedang sibuk akhir-akhir ini, jadi Amherst berpikir mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi di labirin. Suasana hati Amherst langsung berubah senang ketika dia siap membayar batu sihir mereka. Narcena merasa aneh melihat Amherst begitu bersemangat. Jadi Laust menjelaskan bahwa pegawai guild mendapatkan kenaikan gaji setiap kali mereka membeli batu sihir. Tapi ini hanya berlaku untuk petualang yang jadi tanggung jawab mereka. Artinya semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin banyak yang Amherst dapatkan. Laust kaget melihat jumlah pembayaran yang dia terima, dan Amherst harus mengingatkannya untuk membagi dengan Narcena. Laust nggak akan lupa, tapi dia benar-benar terkejut, karena meskipun dibagi dua, jumlahnya masih 10 kali lipat lebih besar dari yang pernah dia dapatkan. Laust mendadak terjebak dalam depresi mendalam saat dia menyadari apa artinya ini. Amherst menjelaskan kepada Narcena bahwa selama dia menjadi anggota kelompok Lightning Sword,
Dia sering ditipu dan gak pernah mendapatkan bagian yang adil dari hadiah mereka. Narcena marah banget mendengar ini, jadi dia menuntut Guild untuk bertindak. Keputusan ada di tangan Laust, tapi dia memutuskan untuk melupakan masalah itu karena dia sudah bahagia dengan kelompok barunya dan ingin melupakan masa lalunya. Setelah mereka pergi, seorang pria misterius diam-diam mengamati mereka. Di kemudian waktu, Amherst yang tamak dengan senang hati menghitung semua penghasilannya, tapi dia kaget saat melihat pria misterius itu. Pria tampan itu adalah bosnya, dan dia berharap bahwa Amherst nggak membantu Laust menemukan anggota baru untuk kelompoknya. Amherst menjelaskan bahwa dia nggak punya kemampuan meyakinkan super hebat yang bisa membuat seseorang bergabung dengan kelompok Laust. Sebaliknya, ada seorang gadis yang melihat sesuatu yang spesial dalam diri Laust. Tampan sepertinya tahu siapa gadis berambut biru itu, tapi hal itu membuatnya khawatir dengan alasan tertentu. Malam itu, Laust terkejut mengetahui bahwa berita tentang dia yang mendapatkan anggota baru sudah tersebar di seluruh kota. Laust si gagal total memang cukup terkenal, jadi menemukan orang bodoh yang mau bergabung dengan kelompoknya dianggap hal yang luar biasa. Saat Laust bersiap memesan kamar, Narcena kaget dengan pikiran harus berbagi kamar dengan Laust. Laust memutuskan bahwa mereka harus tidur di kamar terpisah. Tapi tampaknya ini mengecewakan Narcena. Keduanya pun menuju kamar mereka untuk malam itu, dan Narcena teringat kembali saat dia disembuhkan. Ternyata, Narcena adalah gadis dalam kereta itu, dan Laust adalah orang yang menyelamatkannya. Dia merasa berterima kasih setelah Laust menyembuhkannya, tapi Laust minta maaf karena nggak bisa melakukan lebih banyak. Narcena anehnya tetap positif. Meskipun saya cukup yakin bahwa goblin-goblin itu telah mengakhiri hidup semua orang yang mungkin ada di dalam kereta. Dia tampaknya tidak peduli dan justru bersumpah untuk menjadi seorang petualang. Narcena sudah lama ingin bergabung dengan kelompok Laust dan berjanji untuk melindunginya. Sejak saat itu, Narcena telah berlatih dengan keras dan dia sudah menunggu lama untuk bisa bersama Laust. Begitu dia mendengar bahwa Laust dikeluarkan dari kelompoknya, dia langsung bergegas ke kota. Si stalker kecil merasa senang melihat rencananya berjalan dengan sempurna. Dia berhasil membentuk kelompok dengan Laust dan bahkan sudah mengalahkan orc. Semua ini dia lakukan demi Laust, tapi dia jadi depresi saat berpikir bahwa Laust bahkan gak mengenali siapa dirinya. Itu bisa dimengerti sih, karena penampilannya sudah banyak berubah. Tapi bukan itu saja yang berubah. Laust sekarang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, dan dia tampaknya nggak membutuhkan perlindungannya. Narcena berusaha mengusir pikirannya yang negatif dan mengingat kembali janjinya untuk melindungi Laust, apapun yang terjadi. Setelah termotivasi lagi, Narcena bersiap-siap untuk tidur, tapi ada satu hal yang masih bikin dia bingung. Dia nggak bisa mengerti kenapa orang-orang memanggil Laust gagal total, padahal dia sebenarnya sangat kuat. Kalau dilihat ke belakang, kelompok lama Laust benar-benar kacau setelah dihajar sama naga ganas. Laust sempat nyembuhin seorang cewek di timnya, tapi dia nggak bisa ngeluarin racunnya. Laust bilang kalau racunnya bakal hilang kalau dia istirahat sebentar, tapi ini malah bikin ceweknya marah. Kelompok itu mulai pecah karena pemimpin mereka butuh semua orang buat bertarung. Tapi cewek itu nggak kuat buat ikutan perang. Mereka terus berdebat. Soalnya Laust bilang mereka butuh penawar racun. Tapi mereka nggak punya duit buat beli. Pemimpin mereka akhirnya bilang Laust nggak guna dan nyuruh penyihir tim buat nyerang pakai semua sihir yang dia punya. Sayangnya, serangan bola apinya malah bikin naganya makin ngamuk. Pemimpin mereka pun jadi frustrasi karena merasa timnya payah banget. Dia sadar nggak ada yang bisa mimpin tim pecundang ini. Jadi dia kabur sambil nyuruh yang lain buat ngikutin. Penyihirnya langsung kabur dan Laust tinggal buat nolongin cewek yang terluka itu. Setelah itu Laust dipecat dari kelompok Lightning Sword. Dia disalahin atas kegagalan mereka ngalahin Hydra dan dianggap sebagai penyembuh yang gak becus. Laust sempat bilang kalau sebenarnya mereka gagal gara-gara malam sebelumnya malah pesta-pesta. Tapi itu cuma bikin mereka tambah ribut. Akhirnya, pemimpin kelompok nyuruh pelayan buat mutusin siapa yang salah. Tapi dia ketakutan dan ujung-ujungnya semua kesalahan ditimpakan ke Laust. Balik lagi ke masa sekarang, Laust bangun tidur dan kepikiran kalau itu bukan pertama kalinya dia ngalamin hal kayak gitu. 6 tahun lalu, gelar Laust sebagai penyembuh paling gak becus udah terkenal di mana-mana. Tapi, Laust gak pernah nyerah buat jadi petualang hebat.
Suatu hari, ada kelompok yang nawarin dia buat gabung, dan Laos dengan semangat langsung terima. Sayangnya, ternyata mereka nggak butuh penyembuh sama sekali. Mereka cuma mau umpan hidup buat narik perhatian monster. Buat anak yatim piatu yang tumbuh di labirin kayak Laos, dijadiin umpan hidup emang hal yang biasa. Tapi sayangnya Laos bahkan nggak jago buat itu, dan akhirnya kelompok itu hancur. Laos selalu benci rasa sakit dan takut mati. Tapi waktu dia melihat ada cewek kecil dalam bahaya, dia nekat buat bantuin. Meskipun dia sendiri nggak tahu kenapa dia lakukan itu. Sampai sekarang, Laos masih nggak yakin kenapa dia nolongin cewek itu. Laos bertarung melawan goblin sekuat yang dia bisa, tapi akhirnya dia kalah dan pingsan. Waktu dia bangun, Laos sadar kalau bukan dia yang menyelamatkan cewek itu. Ternyata ada sekelompok ksatria yang datang dan berarti dia masih merasa dirinya nggak kompeten. Tapi si cewek kecil nggak melihatnya seperti itu. Dia malah berterima kasih sama Laos, karena kalau bukan berkat dia, mereka nggak bakal bisa bertahan cukup lama sampai bantuan datang. Laos menyembuhkan cewek itu, tapi si cewek kaget banget dengar betapa buruknya Laos diperlakukan. Rasa simpati si cewek bikin dia nangis buat Laos, dan dia pun memutuskan sesuatu. Dia bersumpah bakal jadi petualang biar bisa bareng Laos dan melindungi dia. Padahal si cewek ini berasal dari keluarga bangsawan, yang artinya dia nggak bisa jadi petualang. Laos tahu ini, tapi kata-kata si cewek tetap bikin dia semangat, dan dia memutuskan buat terus berusaha jadi petualang hebat. Akhirnya, Laos ketemu seorang guru dan mulai latihan. Dia cuma belajar teknik penyembuhan paling dasar, tapi dia juga dapat banyak skill penting lainnya buat jadi petualang. Lama-lama, Laos merasa percaya diri kalau dia udah jadi petualang yang hebat, dan disitulah dia bergabung dengan kelompok Lightning Sword. Laos selalu merasa berterima kasih sama cewek kecil itu, karena kata-katanya yang bikin dia nggak menyerah jadi petualang. Dia baru aja kepikiran lagi soal cewek itu sekarang, karena dia mulai mau nyerah lagi setelah dipecat dari kelompok Lightning Sword. Tapi Laos senang dia nggak nyerah, karena kalau iya, dia nggak bakal pernah ketemu Narsena. Tepat saat itu, Narsena datang menghampiri Laos dan mereka berdua pergi sarapan bareng. Setelah itu mereka menuju labirin, di mana rencananya mereka bakal masuk lebih dalam lagi. Di dalam, mereka sampai di lingkaran teleportasi, dan ini pertama kalinya Narsena melihat satu. Setiap labirin memang punya lingkaran teleportasi, dan Narsena penasaran apakah lingkaran itu bisa ngirim mereka kemana aja. Sayangnya, Laos harus ngejelasin ke Narsena yang belum paham bahwa lingkaran teleportasi cuma bisa bawa mereka ke tempat lain yang juga punya lingkaran teleportasi. Narsena sempat mikir, mungkin lingkaran teleportasi sebaiknya langsung dipasang di dalam kota aja. Tapi kemudian dia sadar kalau itu cuma bakal bikin monster lebih gampang nyerang orang. Laos pun harus ngoreksi lagi, menjelaskan bahwa monster bahkan nggak bisa pakai lingkaran teleportasi sama sekali. Alasan kenapa lingkaran teleportasi nggak ada di kota-kota adalah karena kemampuan buat bikin lingkaran kayak gitu udah hilang ratusan tahun lalu, dan nggak ada orang yang bisa bikin yang baru. Laos dan Narsena akhirnya pakai lingkaran teleportasi dan mereka tiba di level tengah labirin. Monster-monster di sini jauh lebih kuat, jadi mereka harus ekstra hati-hati. Mereka akhirnya ketemu sama beberapa monster, tapi serangan Narsena nggak mempan. Laos ngejelasin kalau itu karena mereka lagi ngelawan Lynch, monster yang nggak punya bentuk fisik. Lynch adalah jenis monster yang berubah dari roh, jadi serangan fisik nggak akan mempan. Monster kayak gini bakal sulit buat mereka yang nggak bisa pakai sihir, jadi Laos berpikir sebaiknya mereka kabur aja. Tapi Narsena nggak mau, karena dia yakin bisa ngalahin Lynch itu. Mereka berdua pun bikin rencana, di mana Laos akan ngambil perhatian Lynch dan ngarahin monster itu ke Narsena. Beberapa manusia, dengan latihan yang sangat keras, bisa mengendalikan kekuatan Ki di tubuh mereka. Petarung seperti Narsena, yang udah bertahun-tahun latihan, bisa melakukan ini. Kekuatan Ki yang dimiliki Narsena memungkinkan dia buat nyerang roh, termasuk Lynch. Narsena pun menggunakan teknik ini dan berhasil menghancurkan Lynch dengan telak. Mereka berdua merayakan kemenangan mereka, tapi Narsena terluka. Laos segera menggunakan alat sihir yang bisa memperkuat efek penyembuhan dan menyembuhkan Narsena. Batu sihir yang ditemukan para petualang akhirnya sampai di tangan para pengrajin yang mengubahnya jadi alat-alat sihir. Setelah ngalahin Lynch tadi, mereka dapat Magic Core, dan Narsena penasaran berapa harganya kalau dijual.
Saat mereka balik ke guild, Amherst sekali lagi takjub dan berterima kasih atas batu-batu sihir yang dibawa oleh duo kita. Setelah menerima uang dalam jumlah yang cukup mengejutkan, mereka berdua kembali ke kota. Di tengah jalan, mereka kebetulan menemukan sebuah perdebatan besar, dan Laust menjelaskan kalau akhir-akhir ini banyak petualang yang sering terlibat masalah. Banyak petualang yang suka bikin onar muncul, dan ini mulai mengganggu ketenangan kota. Laust berpikir nggak ada yang bisa mereka lakukan soal ini, jadi dia ngajak Narcena buat menikmati makanan enak dengan uang yang baru mereka dapat. Pelayan mereka penasaran apakah Laust beneran bisa bayar makanan semahal itu. Tapi Laust cuma bilang supaya dia diam dan bawain bir-bir buatnya. Narcena juga pengen ikut-ikutan minum, tapi seorang pelayan anak kecil ngejelasin kalau mereka nggak jual alkohol buat anak di bawah umur. Sambil menikmati makanan, Narcena tiba-tiba nanya soal sesuatu yang udah lama bikin dia penasaran. Dia pernah lihat sebuah bangunan tinggi di kota, tapi nggak punya pintu atau jendela. Nggak kelihatan kayak monumen, dan ternyata ada beberapa bangunan serupa di kota itu. Laust juga nggak tahu apa fungsinya, tapi dia pernah nanya ke penduduk setempat sebelumnya. Para pengrajin bilang mereka yang ngerjain bangunannya, tapi bahkan mereka pun nggak tahu itu buat apa. Yang lebih aneh lagi, nggak ada yang tahu siapa klien yang bayar proyek itu. Cetak biru bangunannya dan pembayarannya dibawa oleh seorang agen. Tapi ternyata di balik agen itu ada agen lain lagi. Rantai agen yang terlibat bikin semuanya jelas kalau orang di balik proyek ini nggak mau ketahuan identitasnya. Bangunan-bangunan itu sebenarnya nggak ganggu siapapun, jadi warga kota juga nggak terlalu peduli. Laust sih mikir mereka mendingan bikin tembok kota aja buat perlindungan. Tapi Narcena lebih suka kota ini tetap seperti sekarang, tanpa tembok besar yang bikin sesak. Laust bilang kalau kota ini rentan terhadap serangan, tapi Narcena secara mengejutkan bilang kalau nggak perlu perlindungan apa-apa. Menurutnya di kota ini ada lebih banyak petualang daripada yang pernah dia lihat sebelumnya, jadi pencuri atau monster nggak bakal punya kesempatan kalau sampai ada invasi. Setelah itu, mereka berdua tidur untuk malam itu. Narcena sebenarnya pengen bilang sesuatu ke Laust, tapi akhirnya dia nggak berani. Dia kepikiran tentang gimana dia pengen berbagi kamar sama Laust, tapi dia nggak bisa ngerasain keberanian buat bilang langsung. Sementara itu, Laust mikir-mikir tentang betapa enaknya punya partner tim seperti Narcena. Dia juga jadi bertanya-tanya apakah gadis yang dia temui bertahun-tahun lalu akan muncul lagi. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa berterima kasih sama gadis itu. Karena berkat dia, Laust bisa sampai sejauh ini sebagai petualang. Keesokan harinya, pemimpin kelompok Lightning Sword memperkenalkan penyembuh baru ke tim. Gadis itu memperkenalkan dirinya, tapi anggota tim lainnya gak terlalu antusias. Meski begitu, sang pemimpin sangat optimis dan menyatakan bahwa kali ini mereka pasti bisa mengalahkan Hydra. Di tempat lain, seorang pria misterius mendapat kabar bahwa seseorang yang disebut Sleeping Beauty ada di kota tertentu. Orang yang memberi informasi itu adalah Handsome, dan dia mengungkapkan bahwa Sleeping Beauty sudah bergabung dengan Laust. Pria itu khawatir karena waktu mereka hampir habis, jadi dia memerintahkan Handsome untuk segera mengusir Laust dari kota itu.